Jonathan Christie akhirnya berada di puncak ranking dunia. Berdasarkan proyeksi ranking setelah kejuaraan dunia BWF 2026, Jojo berada di peringkat 1 dunia dengan 87.631 poin. Namun, jangan buru-buru menganggap posisi ini sudah aman. Sebab di belakang Jojo ada persaingan yang sangat ketat. Kristo Popov berada di peringkat 2 dengan 87.002 poin. Artinya, Jojo hanya unggul 629 poin dari wakil Prancis tersebut. Sementara Kulafut Vititsarn berada di peringkat 3 dengan 86.915 poin, atau hanya terpaut 716 poin dari Jojo. Jadi ada 3 pemain yang jaraknya kurang dari 1.000 poin di papan teratas. Dan disinilah pertanyaan menariknya, berapa lama Jonathan Christie bisa menyandang status ranking 1 dunia? Jojo diproyeksikan naik ke posisi nomor 1 pada pembaruan ranking 25 Agustus 2026. Tetapi setelah itu, persaingan belum selesai. Turnamen besar berikutnya adalah China Masters 2026, yang akan menjadi ujian pertama Jojo sebagai pemain nomor 1 dunia. China Masters 2025 tahun lalu berlangsung pada 16–21 September 2025 di Shenzhen. Pada turnamen tersebut, Jojo terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Lin Chunyi. Artinya, Jojo membawa 4.320 poin dari China Masters 2025. Sementara Kristo Popov tampil lebih jauh. Popov mencapai semifinal dan mendapatkan 7.700 poin. Sedangkan Kulafut Vititsarn mencapai perempat final dan memperoleh 6.050 poin. Nah, ini yang membuat situasinya menarik. Karena sistem ranking BWF menggunakan periode 52 minggu, poin turnamen lama pada akhirnya akan keluar dari perhitungan ketika siklus waktunya berakhir. Dan ketika poin China Masters 2025 nanti keluar, Jojo justru memiliki beban poin yang lebih kecil dibanding 2 pesaing terdekatnya. Jojo membawa 4.320. Popov membawa 7.700, Kunlavut membawa 6.050. Artinya, dibanding Popov, Jojo memiliki keuntungan relatif 3.380 poin ketika poin lama tersebut gugur. Sementara dibanding Kunlavut, keuntungannya 1.730 poin. Padahal pada awalnya Jojo hanya unggul 629 poin dari Popov dan 716 poin dari Kunlavut. Jadi kalau kita sederhanakan berdasarkan angka tersebut, setelah poin lama China Masters 2025 keluar, selisih Jojo dengan Popov bisa melebar sekitar 4.009 poin, jika hasil China Masters 2026 keduanya sama. Sedangkan dengan Kunlavut, keunggulan Jojo bisa menjadi sekitar 2.446 poin. Tentu saja, ini simulasi, karena hasil China Masters 2026 akan sangat menentukan dan perhitungan ranking resmi BWF juga. Mengikuti seluruh poin yang masuk dalam periode 52 minggu. Jadi China Masters bukan sekadar soal siapa yang menjadi juara. Setiap babak yang dicapai Jojo, Popov, dan Kunlavut bisa mengubah peta persaingan. Dan ada satu hal yang juga penting. Jojo tidak otomatis kehilangan ranking 1 hanya karena Popov atau Kunlavut tampil bagus di China Masters. Mereka harus menghasilkan tambahan poin yang cukup untuk menutup selisih yang ada. Inilah mengapa status Jojo sebagai ranking 1 dunia memang masih sangat menarik untuk diikuti. 25 Agustus, Jojo berpotensi naik tahta. Kemudian 1–6 September, ia menghadapi ujian pertamanya sebagai raja di China Masters. Dan setelah siklus poin lama China Masters 2025 berakhir, kita akan melihat apakah tahta Jojo justru semakin kokoh. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Jojo bisa menjadi ranking 1 dunia? Itu sudah hampir terjawab. Pertanyaannya sekarang, berapa lama Jojo bisa bertahan sebagai raja dunia? Karena hanya 629 poin memisahkan Jojo dengan Popov, dan 716 poin dengan Kunlavut, Jojo sudah naik tahta. China Masters adalah ujian pertama. Dan pertarungan ranking 1 dunia baru saja dimulai.